Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Oke, di sini ada sebuah dadu dilambungkan sebanyak 2 kali. Jadi maksudnya dilempar ya sebanyak 2 kali. Yang A, berapa banyak hasil pasangan mata dadu yang mungkin? Oke, kita harus pahami dulu. Pada saat dadu dilempar untuk pertama, maka hasilnya ada berapa? Hasilnya itu 6. Kan bisa angka 1 atau bisa nilai dadu 1, nilai dadu 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Jadi dadu itu punya 6 sisi, 6 nilai. 6 nilai atau sisi. Jadi ada 6 kemungkinan atau 6 hasil. Nah, untuk lemparan kedua, dilempar kedua, dia tentunya akan hasilnya juga ada 6. Ya. Kemudian artinya banyak hasil yang mungkin dari lemparan kedua dadu. Kita memilih atau digabung. Digabung ya, kan dia melempar 2 kali, berarti kan hasilnya digabung. Kalau digabung kita gunakan aturan perkalian. Kalau milih salah satu, itu pakai aturan penjumlahan. Nah, karena yang ditanyakan adalah banyak hasil pasangan mata dadu yang mungkin muncul, otomatis dari lemparan 1 dan lemparan 2 itu digabung, maka kita bisa hitung dengan cara 6 kali 6. Totalnya 36. Itu untuk yang A. Kemudian, tuliskan semua hasil pasangan mata dadu yang mungkin menggunakan tabel. Oke. Kita bisa tuliskan di sini lemparan pertama. Lemparan pertama terdiri dari mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan ada 6 ya. Kemudian di sisi satunya kita tulis lemparan kedua. Mata dadu pada lemparan kedua itu sama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita bikin garis seperti ini. Nah, oke, kita bikin tabel. Kemudian ini digaris. Oke, seperti ini. Kemudian kita isi. Yang di sini kita bisa isi 1 sama 1. Berarti 1 sama 1. Ini pasangannya. Yang ini berarti 2 sama 1. 3 sama 1. 4 sama 1. 5 sama 1. 6 sama 1. Lanjut. 1,2. 2,2. 3,2. 4,2. 5,2, 6,2, dan seterusnya. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini kalau sudah terisi penuh, di sini lemparan kedua, lemparan 1 juga sama, dibalik juga boleh ya. Oke, jadi hasil pasangannya itu adalah yang ini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan yang C, tuliskan semua hasil yang berjumlah 8. Oke. Berjumlah 8. Caranya gimana? Jadi itu kita menjumlahkan nih. Misalkan ini 1 sama 1 jadi 2. 2 sama 1 jadi 3. Nah, kita ambil yang jumlahnya 8. Kira-kira yang mana? Yang 2,6. 3 sama 5. 4 sama 4. 5 sama 3 dan 6,2. Jadi yang ini yang dilingkarin itu adalah mata dadu yang berjumlah 8. Ada 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2.
Sampai situ paham ya? Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Dari huruf-huruf pada kata Andi disusun kata-kata yang lain. Untuk yang A, berapa banyak kata yang dapat dibuat dari kata Andi? Oke, hurufnya itu ada A, N, D, I. Nah, kita bisa, berarti kan ada 4 huruf ya. Ada 4 huruf. Kita bisa pakai ini. Itu 2, 3, 4. Nah, pada bagian kata yang awal, huruf pertamanya, itu masih memungkinkan diisi antara keempat huruf ini. Ya kan? Berarti kita tulis 4. 4 ini artinya ada 4 kemungkinan huruf yang bisa masuk. Kemudian, karena sudah diisi, di depan sudah diambil 1, sisa 3 huruf untuk huruf belakangnya. Jadi kita bisa tulis 3. Karena sudah diambil 2, berarti sisa 2 huruf. Karena belakang sudah diambil lagi, maka sisa 1 huruf. Sehingga kita bisa simpulkan banyak susunan kata bisa kita hitung dengan cara 4 kali, 3 kali, 2 kali 1. Sehingga didapatkan 24 kata. Selanjutnya, untuk yang B, urutan huruf pertama kata Andi berdasarkan alfabetik adalah A, D, I, dan N. Kata-kata yang terbentuk dapat ditentukan dengan diagram pohon. Oke, urutan huruf penyusun kata Andi berdasarkan alfabetik A, D, I, N. Nah, kemudian, sebentar. Berapa berdasarkan urutan alfabetik pada urutan keberapa kata Dina? Oke, jadi pertama kan tadi dari kata Andi gitu ya, Andi. Kalau diurutkan berarti A, D, I, N. Maka kita bikin A, D, I, N. Kemudian, karena yang diminta menggunakan diagram pohon, kita bikin cabang. Kan Andi ada 4 huruf, berarti kita kasih cabang 3 lagi. Karena kan sudah kepake 1, sisa 3 huruf. Huruf lainnya apa? Yaudah isi aja yang belum. D, I, N. Urut abjad ya, D, I, N. Habis itu, D-nya itu bercabang 2 lagi, karena kan A, D sudah kepake 2, sisanya 2. Kita bisa isi I, kemudian A, D, I. Berarti sisanya adalah satu lagi N. Nah, ini kalau kita ambil cabang yang ini kan baru 3 huruf. Berarti kita ambil kasih satu lagi yang terakhir, N. Ya. Kemudian yang ini berarti kita kasih I. Begitu seterusnya. Nanti akan membentuk pohon faktor seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi yang pertama urutkan dulu A, D, I, N. Habis itu, habis A, tadi kan urutannya langsung ke D. Berarti kamu bikin D, I, N. 3 huruf yang belum diambil, karena A sudah diambil di huruf awal. Kalau sudah, habis D, itu tadi nyambung ke I sama N yang belum. Kemudian, ini kita ambil, nah, kita ambil ke sini, nanti ambil juga yang kedua gitu. Maka nanti berubah menjadi seperti ini. Oke, kalau sudah yang diminta adalah Dina. Untuk Dina berada pada urutan keberapa? Kalau kita hitung, maka masuk ke urutan 10. Oke, urutan 10. Sampai situ paham ya?
Nah, ini adalah gambarannya sesuai alfabetik. Oke, sekarang soal nomor 3. Dari angka 0 sampai 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Oke, yang A. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Oke, kita tahu kalau ribuan kan berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang harus kita isi angkanya. Nah, total angka ada berapa? Biar disebut ribuan, bisa nggak di sini kita tulis misalkan gini. Kalau angka ribuan ini, apakah ini termasuk ribuan? Tidak, bukan ribuan. Kenapa? Karena ini awalnya itu 0. Jadi yang mulai dikatakan ribuan, berarti yang angka depannya tidak boleh 0, mulai dari 1. Misalkan 1600, ini ribuan. Paham ya? Jadi, kita kan mau mengisi dengan 4 kotak ya, atau 4 garis yang harus kita isi menggunakan angka yang tersedia. Ini hanya bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Jadi kita bisa tulis di sini yang depan itu ada 6 cara atau ada 6 angka yang bisa mengisi. Nah, untuk angka ratusan, ini ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk ratusan, bisa diisi angka 0, 1, 2, sampai 6. Berarti ada 7 cara. Untuk puluhan juga bisa diisi semuanya. Jadi ada 7 dan yang satuan juga bisa diisi semua. Sehingga banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk 6 kali 7 kali 7 kali 7. Didapatkan 2058. Kemudian untuk yang B, banyak bilangan ribuan yang terdiri atas angka-angka berbeda. Bedanya sama yang atas disuruh angka berbeda. Berarti kalau misalkan kita tulis nilai tempatnya ribuan, ratusan, puluhan, sama satuan ya. Ini biar lebih jelas, makin jelas. Kita bikin seperti ini misal. Nah, kan ada 4 ya. Oke. Angka berbeda. Tadi ribuan kan diisi oleh 6 cara. Ya, karena angka 0-nya nggak bisa. Ratusan tadi kan 7 cara. Sudah dipakai di depannya. Berarti dikurangi 1. Karena nggak boleh sama, angkanya harus berbeda. Berarti yang sudah dipakai di depan nggak boleh dipakai lagi. Jadi totalnya ada 6 cara. Lalu angka puluhan berarti sisa 5 cara atau 5 angka yang bisa mengisi. Dan satuannya diisi 4 cara atau 4 angka. Jadi banyak bilangan bisa dihitung dengan cara 6 kali 6 kali 5 kali 4. 720. Lanjut. Yang C, banyak bilangan ribuan ganjil terdiri atas angka yang berbeda. Oke, yang C syaratnya adalah ganjil, lalu angka berbeda. Dari angka yang disediakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kan kita mau membentuk 4 ya. Ganjil, biasanya kalau misalkan kita tulis gini, 5060, 5061. Kalian bisa lihat nggak yang ganjil yang mana? Iya, ini ganjil. Kok bisa tahu? Karena dari akhirannya. Jadi yang menentukan dia ganjil itu adalah akhirannya. Paham? Jadi kita identifikasi dulu dari belakang. Yang diminta adalah ganjil. Ganjil itu bisa diisi 1,
3, dan 5. Maka ada berapa cara? Ada 3 cara. Kalau sudah, kita kembali ke depan. Tadinya itu ada 6 cara. Tapi angkanya kan harus berbeda. Tadi kita sudah mengisi yang bagian belakang. Ada angka 1, 3, dan 5. Padahal yang bisa mengisi angka depan itu hanya angka 1 sampai 6. Ya, berarti angka 1 kan bisa jadi sudah masuk di bagian belakang. Ya kan? Berarti 6 caranya kita kurangi 1. Sama dengan 5. Kalau sudah, yang angka kedua, tadinya ada kemungkinan 7 cara. Kemudian sudah dipakai bagian belakang sama bagian depan. Berarti dikurangi 2 menjadi 5 cara. Kemudian untuk bagian yang berikutnya, tadinya ada 5 angka, sudah diisi atau sudah diambil yang ini. Berarti diambil 1. Berarti 4. Oke. Kok bisa 4, Kak? Jadi sebenarnya yang bisa ngisi angka di sini itu kan bisa 7 angka ini masuk. Tapi sudah diambil di bagian belakang, di depan, sama di belakangnya. Berarti diambil 3. Dari 7 diambil 3, sisa 4. Jadi 4 cara. Maka banyak bilangannya adalah 5 kali 5 kali 4 kali 3. Maka dapat 300 bilangan. Lanjut, untuk yang dadu, banyak bilangan ribuan yang nilainya lebih dari 3.000. Oke, sekarang yang D. Nilai lebih dari 3.000. 1, 2, 3, 4. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka yang depan 0, 1, 2 tidak boleh. Karena harus lebih dari 3.000. Berarti mulai dari ini. 3, 4, 5, 6. Ada berapa cara? 4 cara. Kemudian angka kedua itu bisa 7-7-nya masuk. Di sini tidak dikatakan harus angka berbeda. Jadi kita bisa isi dengan 7. Yang ini juga sama, 7. Yang belakang juga sama, 7. Jadi banyak bilangannya itu 4 kali 7 kali 7 kali 7. Berarti berapa? 1372. Paham ya? Nah, setelah itu bilangan yang lebih dari 3.000 itu kan otomatis mulai dari 3.001. Ya kan? Nah, tadi kita kan mengisi di sini 4 cara. 4 cara kan berarti ada angka 3 di sini. Kemudian di sini kan ada 7 cara, 7 cara, 7 cara. Artinya masih memungkinkan terisi 3.000. Ya enggak? Karena angka 0-nya kan ikut masuk semua tuh. Baik itu di angka kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga kita bisa kurangi hasil ini 1372. Kita kurangi dengan 1, yaitu yang melambangkan angka 3.000 yang ini. Sehingga dapat 1371. Oke, lanjut soal keempat. Dua kelompok anak harus mengirimkan 2 orang masing-masing seorang anak. 2 kelompok anak harus mengirimkan 2 orang, maksudnya kayak gitu ya. Kelompok pertama terdiri atas 5 orang laki-laki dan 7 perempuan. Oke, ada 2 kelompok. Kelompok pertama itu terdiri dari 5 laki-laki dan 7 perempuan. Kelompok kedua terdiri dari 4 laki-laki
dan 6 perempuan. Untuk yang A, berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut? Oke, sebentar, kita cek dulu. 2 kelompok anak harus mengirimkan 2 anak, masing-masing seorang anak. Kelompok pertama terdiri atas 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Kelompok kedua terdiri atas 4 laki-laki dan 6 perempuan. Oke. Kita hitung dulu yang pertama untuk jumlah kelompok pertama. Berarti 12 orang. Sedangkan yang ini 10 orang. Oke. Kalau kita telah, jadi kan ada 2 kelompok. Kemudian mereka masing-masing itu mengirimkan 1 anak. Di sini dikatakan 2 kelompok harus mengirimkan 2 orang. Masing-masing seorang anak. Jadi per kelompok itu mengirimkan 1 orang. Per kelompok kirim 1 orang. Oke. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau banyak pilihan perwakilan dari kelompok 1 ada 12 orang. Sedangkan banyak pilihan dari kelompok 2 ada 10 orang. Nah, yang diminta kan 2 kelompok anak harus mengirimkan 2 orang masing-masing seorang anak. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut? Berarti kita memilih salah satu di antara kelompok 1 atau kelompok 2 atau keduanya. Keduanya. Jadi, kita bisa simpulkan banyak pilihan perwakilan dari kedua kelompok karena kita tidak memilih melainkan menggabungkan dari semua kemungkinan, maka 12 dikali 10 sama dengan 120. Paham ya? Lanjut, yang B. Berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan laki-laki dan perempuan? Syaratnya adalah berpasangan. Pasangannya harus laki-laki dan perempuan. Dari kelompok pertama, kita tahu bahwa laki-lakinya ada 5 orang dan perempuannya sebentar. Yang diminta adalah berapa banyak cara pemilihan 2 orang tersebut jika harus berpasangan laki-laki dan perempuan. Kalau kelompok satunya laki-laki, berarti kan pasangannya dari kelompok 2 perempuan. Perempuannya ada 6 orang di kelompok 2. Kemudian, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang diminta adalah yang berpasangan. Oke, banyak pilihan perwakilan dari kedua kelompok karena tidak dipilih melainkan digabungkan berarti 5 kali 6 sama dengan 30. Kemudian pasangan yang kedua itu dari kelompok 1 yaitu yang perempuan sejumlah 7 orang. Sedangkan yang kelompok 2 berarti yang laki-laki ada 4 orang. Sehingga sama banyak pilihannya itu 7 kali 4 sama dengan 28 orang.
Jadi, banyak pilihan pasangan laki-laki dan perempuan tinggal di jumlah 30 plus 28 sama dengan 58.